Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, ini adalah kali ketiga ya. Pertemuan kita yang ketiga. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengenalan dasar apa itu algoritma pemrograman ya. Setidaknya dari materi kemarin kalian paham ya maksud dari apa mata kuliah kita ini tentang apa gitu ya. Nah, oh ya itu udah diinstalkan borlannya gimana kira-kira bisa berhasil nggak kira-kira sampai tes implementasi testingnya? Karena ada contoh codingan tuh ya, contoh program bisa nggak dijalankan kira-kira? Nah, tolong nanti kalau nggak yang nggak jalan atau yang berhasil tolong diinfokan ya ke saya ya. Tolong yang setidaknya pokoknya dari semuanya itu harus berhasil di laptop masing-masingnya. Karena nanti sulit kalau tidak jalan programnya nanti akan kesulitan untuk belajar selanjutnya karena kita akan berhubungan dengan program terus masalahnya gitu ya. Nah, harus berhasil setidaknya. Kalau belum berhasil coba lihat lagi tutorial di YouTube atau segala macamnya gitu ya. Silakan dilihat di internet. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya variabel, tipe data dan operator ya. Apa ini? Nah, ada apa dengan gerangan gitu ya? Algoritma pemrograman, kenapa kita membahas variabel, tipe data dan operator gitu ya. Di dalam bahasa pemrograman apapun yang kalian gunakan, maukah itu PHP, bahasa C, C++, VB, Java, dan lain-lain, itu wajib yang namanya variabel di dalamnya. Dan wajib ada yang namanya tipe datanya. Dan pasti akan ada operatornya, teman-teman ya. Dan ini wajib di dalam sebuah codingan pasti ini ya. Kalau nggak ada yang ketiga ini, buat apa kalian ngoding gitu ya? Percuma aja kalian ngoding nggak ada ininya gitu ya. Seperti itu. Nah, karena inilah nanti yang akan menjadi pengolahannya, teman-teman. Yang akan diolah datanya, yang akan dilakukan pemrosesan karena ada ininya, karena ada variabel, tipe data, dan operator. Nah, terlepas dari itu bahasa C juga harus mempunyai yang namanya variabel, tipe data, dan operator. Kita lihat satu demi satu gitu. Yang pertama ada yang namanya variabel ya, variabel. Apa sih ini variabel? Nah, seperti apa penerapannya? Contohnya seperti apa? Kita lihat. Nah, variabel kalau kita baca, kalau kita lihat ini yang pertama untuk menyimpan suatu nilai dan nilai yang ada padanya dapat diubah selama eksekusi berlangsung. Gitu ya. Jadi variabel itu adalah menyimpan suatu nilai gitu loh. Perumpamaannya makanya disebut dengan variabel. Yang kedua, penamaan variabel bersifat sensitif ya. Huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda. Nah, di dalam bahasa pemrograman kalian menggunakan variabel misalnya A. A-nya itu A besar gitu ya. Kemudian ada variabel yang kedua A, tapi dia A kecil. Itu dianggap berbeda teman-teman ya. Itu nggak akan sama ya. Makanya itulah yang disebut variabel di dalam program gitu. A besar dengan A kecil itu tidak akan sama. Tetapi kalian bikin variabel satunya A besar, variabel duanya A besar, nah otomatis ini kan sama. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan dengan variabel yang sama, sejenis. Kenapa? Program akan ambigu dan menilai ini akan debug gitu loh, akan error. Maka dalam membuat sebuah variabel itu harus dipastikan akan berbeda satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, paham ya? Kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan di bahasa C, teman-teman. Kita akan mempelajari bahasa C. Di bahasa C akan seperti itu. Kalian menggunakan huruf besar, ya, huruf kecil. Nah, itu artinya akan berbeda yang dimaksud dari bahasa C. Nah, makanya variabel itu bersifat sensitif. Ya, seperti itu. Nah, harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan, ya. Jadi, yang namanya variabel, ya, yang namanya variabel itu perlu yang namanya dideklarasikan dahulu sebelumnya. Kita sudah memberikan nama variabelnya misalnya A. A ini adalah variabel, ya. A besar misalnya ya. Kemudian kita berikan variabel satu lagi A kecil tapi. Nah, berarti kan kita udah punya dua variabel nih. Nah, setiap variabel ini untuk mengenal apakah itu benar-benar variabel atau bukan, maka kita perlu yang namanya deklarasi dari variabel tersebut gitu loh. Pengenal dari variabel tersebut, identitas dari variabel tersebut.
Nah, seperti itu. Jadi kita butuh yang namanya identitasnya, deklarasinya dari variabel tersebut. Dari variabel A besar itu apa? Variabel dari A kecil itu juga apa? Apa identitasnya gitu. Nah, contohnya seperti ini sederhana. Misalnya kita punya alas, kita punya tinggi. Sederhana ya. Alas dan tinggi ini akan menjadi sebuah variabel. Ya, berarti ada variabel alas, ada variabel tinggi. Nah, kemudian yang namanya variabel kita butuh yang namanya deklarasi atau identitas gitu ya. Nah, di dalam variabel ini maka kita butuh yang namanya tipe datanya, teman-teman. Ya. Dalam karena dia harus ada deklarasi, maka biasanya untuk variabel kita butuh yang namanya tipe data. Tipe data inilah sebagai identitas dari variabelnya nanti gitu loh. Nah, tipe data inilah sebagai yang namanya identitas dari variabel tersebut gitu ya. Contohnya di sini dari variabel alas dan tinggi dia menggunakan tipe data atau identitas dari alas tinggi itu dia menggunakan identitasnya adalah integer. Nah, integer ini apa? Ayo. Kalau integer berarti dia berupa angka-angka gitu ya. Kalian ingat-ingat aja, penting integer, oh ini angka-angka nih. Kalau integer pasti angka-angka, bilangan biasanya. Nah, begitu juga dari alas dan tinggi yang disebut dengan variabel ini berarti tipe datanya ini adalah integer, berarti dia akan berupa angka gitu loh. Akan berupa bilangan dari variabel alas dan tinggi tadi. Nah, ilustrasinya nangkep nggak nih kira-kira? Nangkap ya? Nangkap ya, nangkap kira-kira. Moga-moga nangkap ini ya. Nah, kita lanjutlah dulu ya. Nanti akan banyak contoh-contoh agar kalian lebih paham lagi. Ini adalah variabel, bahwa variabel itu bersifat suatu nilai gitu ya. Dan juga dia bersifat sensitif dan juga perlu ada identitas dari variabel tersebut ya. Seperti itu. Aturan pendeskripsian variabel. Yang pertama adanya nama variabel. Ya, kalau kita lihat hanya diperbolehkan huruf, angka, dan garis bawah. Awal nama variabel tidak diperbolehkan angka, tidak lebih dari 255 karakter ya. Beberapa bahasa pemrograman menerapkan prinsip case sensitif ya. Contoh bahasa pemrograman yang menerapkan ini ya rata-rata pemrograman seperti itu ya, setahu saya ya. Karena dia akan ambigu jika kalian membuat variabel itu A besar terus satu lagi variabel selanjutnya A besar lagi ya, dia akan ambigu. Kalau misalnya fungsi variabel A besar yang pertama itu berbeda dengan fungsi A yang variabel yang kedua ya. Borland bahasa C itu dia bersifat case sensitif. Nah, hati-hati bahasa pemrograman C nah itu agak sensitif. Nah, hati-hati dalam pengkodingan ya. Yang kemudian yang kedua, keyword tidak boleh dijadikan nama variabel ya. Ada keyword-keyword tertentu yang tidak bisa kalian jadikan itu sebagai variabel. Contohnya ada case, ada if, ada then, ada begin, ada and, ada or misalnya. Ya. Itu tidak diperkenankan kalau itu yang kalian jadikan sebuah variabel. Misalnya kalau tadi kan ada alas tinggi boleh dijadikan variabel misalnya. Tapi kalau kalian bisa jadikan misalnya case ini jadinya variabel, nggak bisa teman-teman. Atau kalian bikin if, jadikan variabel, tidak bisa juga. Atau for, kalian menjadikan variabel, for misalnya, tidak bisa juga. Kenapa? Karena bahasa pemrograman ini, kata-kata seperti case, if, then, begin, end, itu adalah perintah-perintah atau instruksi yang ada di dalam bahasa pemrograman. Yang digunakan dalam pemrograman. Digunakan itu, instruksi itu digunakan. Mau di PHP ini digunakan, di bahasa C ini digunakan, Java digunakan, VB digunakan gitu loh. Nah, ini adalah bahasa-bahasa instruksi di dalam bahasa pemrograman. Jadi ini tidak bisa kalian gunakan gitu ya. Nah, jadi variabel itu harus bersifat unik yang tidak dikenal di dalam pemrograman sehingga bisa diproses. Jangan perintah-perintah atau instruksi-instruksi di dalam program yang kalian jadikan variabel, jangan. Ambigu dia gitu ya. Yang ketiga, perlakuan terhadap setiap variabel tergantung pada jenisnya. Ingat bahwa variabel butuh pendeklarasian, bahwa variabel butuh yang namanya identitas. Nah, variabel itu bergantung kepada identitasnya. Dia bergantung dia masuknya jenis apa nih, identitas jenis apa.
ini jenis apa, variabel ini jenis apa. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nanti kita lihat lagi. Kita lanjut dulu. Contohnya ini ada variabel konstanta. Jadi di dalam bahasa pemrograman juga ada yang namanya variabel konstanta ya. Sebuah variabel dengan tipe data tertentu dan memiliki nilai data yang akan selalu tetap di dalam bahasa pemrograman ya. Contohnya sederhana. Apa ya misalnya nilainya pasti akan tetap. Misalnya kalian mencari lingkaran ya, luas lingkaran ya. Jari-jari lingkaran apa ya? Iya, luas lingkaran gitu ya. Di situ kalian punya V kan, V 22/7 kan itu ketetapan ya. Atau kalau kita buatkan menjadi bentuk koma adalah 3,14 ya kan, itu kan ketetapan. Nah di dalam inilah yang disebut dengan variabel konstanta gitu loh, variabel yang bersifat tetap, nggak akan mungkin berubah ya kan. Makanya contohnya seperti ini, karena kalau udah mencari luas lingkaran pasti V-nya itu tidak akan berubah ya kan, 22/7 atau 3,14 itu tidak akan berubah. Jadi ada variabel konstanta namanya. Seperti ini contohnya ya kan. Kemudian apa lagi contohnya? Contohnya 1/2 alas kali tinggi ya kan. Apa tuh mencari apa? Mencari luas segitiga misalnya. 1/2 alas kali tinggi. Yang menjadi konstanta di situ apa? Pasti 1/2-nya kan. Nggak mungkin kalian mencari luas segitiga gitu ya. Luas sama dengan 3/2 alas kali tinggi, nggak ada ya, pasti 1/2 ya kan. Nah itu kan udah ketetapan 1/2. Nah itu yang disebut dengan variabel konstanta, seperti itu. Kita lanjut, paham ya kira-kira. Nah itu adalah sekilas tentang tipe data ya. Kalau misalnya kita tadi contohnya misalnya mencari ini deh, persegi panjang, luas persegi panjang. Apa rumusnya? Pasti luas sama dengan panjang kali lebar ya kan. Otomatis di dalam mencari sebuah luas persegi panjang, kalian harus mencari dulu apa variabelnya ya enggak. Apa variabel yang ada di dalam persegi panjang yang bisa kalian tangkap, yang bisa kalian ambil dijadikan itu variabel dalam proses mencari luas persegi panjang tadi? Apa? Pasti kalian yang butuh namanya panjang ya enggak. Pasti itu akan menjadi sebuah variabel teman-teman. Kemudian apalagi? Ada yang namanya variabel lebar. Nah berarti lebar akan menjadi sebuah variabel juga. Nah apalagi kira-kira? Ingat, untuk mendapatkan hasil panjang kali lebar kita butuh yang namanya luas. Berarti otomatis luas juga akan menjadi sebuah variabel. Nah seperti itu. Berarti di dalam mencari sebuah persegi panjang, berarti kita butuh yang namanya variabel. Ada berapa variabel? Ada 3 variabel di dalamnya. Ada panjang, ada lebar, dan ada luas. Nah biasanya di dalam bahasa pemrograman itu biasanya disingkat aja gitu ya. Dalam codingan kita biar nggak kepanjangan kan, misalnya variabelnya panjang gitu ya kan, tulisnya agak rada panjang tuh ya, berapa kata tuh, berapa huruf tuh ya, biasa disingkat sama biasanya disingkat. Misalnya panjang kali lebar, luas sama dengan panjang kali lebar, disingkat aja biasanya. Untuk pengganti dia sebagai variabel, panjang itu menjadi P, lebar itu menjadi L. Kenapa? Agar singkat aja gitu loh. Nah kemudian luas menjadi L juga. Nah hati-hati, L yang kalian gunakan untuk lebar sama yang luas itu tidak boleh sama ya. Ingat, dia sensitif variabel, maka harus dibedakan dia. Nah disinilah penerapan dibedakannya tadi. Kalau L kecil berarti ini maksudnya adalah untuk lebar. Kalau L besar misalnya berarti ini untuk gunanya untuk luas. Nah seperti itu. Kalau kalian bikin L-nya sama aja tuh ya, L kecil aja keduanya ya, dia ambigu dan dia akan error program itu. Nah seperti itu contohnya. Nah ingat lagi bahwa di dalam bahasa pemrograman itu variabel udah kita tentukan, otomatis kita butuh yang namanya deklarasi atau identitas dari variabel tersebut. Kita punya tadi 3 variabel gitu ya. Saya ilustrasikan. Ntar saya ilustrasikan dulu. Apa tadi? Luas persegi panjang gitu ya. Oh bentar. Misalnya merah aja merah. Luas persegi panjang. Nah seperti ini. Ada P dan ada
Oh salah nih, kebalik ya, ada P, ada L ya, ada panjang kali lebar, karena luas sama dengan P kali L gitu ya. Maaf ya tulisannya jelek karena saya gunakan lewat handphone doang nih ya, biar cepat aja gitu ya, malah saya edit-editnya banyak kerjaan gitu. Nah contohnya ini seperti ini, kita sudah tahu bahwa panjang kali lebar, kita sudah menemukan variabel L kecil sebagai lebar, P sebagai panjang, luas L besar gitu ya. Nah luas. Nah kemudian yang namanya variabel, kita butuh yang namanya pendefinisian, kita butuh yang namanya identitas dari setiap variabel ini apa ya. Kalau kita artikan tipe datanya dari variabel ini apa gitu loh ya enggak. Nah otomatis dari variabel yang udah kita temukan, kita perlu yang namanya tipe data. Namanya kita mencari luas, otomatis ini akan berhubungan dengan angka-angka teman-teman ya, angka-angka ya. Otomatis kita perlu yang namanya angka-angka. Contoh tipe data yang sebelumnya dicontoh itu ada yang namanya tipe data integer. Otomatis di sini setiap variabel ini karena dia akan berhubungan dengan angka-angka ya kan, P ini kan ujung-ujungnya nanti kan angka juga di dalamnya. L ini, lebar ini kan ujung-ujungnya angka juga di dalamnya. Luas ini ujung-ujungnya kan angka juga di dalamnya ya enggak? Ya dong. Nah, otomatis ini akan menjadi sebuah tipe data yang basicnya itu adalah integer. Nah, integer ya. Kenapa? Karena dia angka-angka pastinya, ya kan? Pasti kalian udah nganalisa, pasti ini akan angka-angka. Kenapa? Karena kita mencari luas per segi panjang. Nah, berarti kita akan membuat sebuah integer. Kita akan kenali variabel yang udah kita ketemukan tadi, bahwa tipe data dari variabel tersebut adalah integer. Integer dari L besar, bahwa itu luas, koma, P panjangnya integer juga, koma, L lebar gitu ya, titik, koma gitu. Paham sampai di sini teman-teman, bahwa kita bisa mendeklarasikan variabel, kemudian kita deklarasikan setiap variabel itu dengan tipe datanya masing-masing. Ya, paham ya? Paham nggak kira-kira sampai di sini? Harusnya sih paham ya. Nah, ini kan salah satu contoh dari luas persegi panjang. Maka seperti ini nanti yang akan kita cobakan di dalam bahasa pemrograman gitu loh. Jadi kalian harus paham yang mana variabel, kemudian dari variabel itu apa tipe data di setiap variabelnya gitu loh. Paham ya? Nah, seperti itu contohnya. Ini sederhana, ilustrasi sederhana. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian kita bahas tadi tipe data. Sekarang kita masuk ke namanya tipe data. Salah satu contohnya seperti tadi, itu contoh tipe data, yaitu ada yang namanya integer. Untuk lebih jauh lagi seperti apa jenis-jenis tipe data ini, akan banyak dia teman-teman ya. Nah, contohnya secara garis besar terdapat beberapa tipe data di antaranya. Yang pertama tipe data sederhana dan struktur data. Di tipe data sederhana itu juga ada dua ya, tipe data sederhana tunggal, misalnya integer. Nah contohnya yang tadi tuh ya, integer. Kemudian ada tipe data real. Kemudian ada tipe data boolean ya. Boolean ini tipe data mana salah mana benar, pilihannya ada dua gitu ya, antara salah atau benar gitu ya. Karakter contohnya. Kemudian ada nama tipe datanya majemuk. Majemuk ini apa? Tipe data string misalnya. Atau misalnya tipe data char. Nah ini tipe data apa? Kalau misalnya ini, misalnya andai kan kalian ketemu integer, tipe data real, kemudian ada namanya tipe data float, ya, ada tipe data double, ini masih banyak ya, ada double, ada tipe data long double, ya. Kalau misalnya integer itu akan diterima data berupa angka-angka saja gitu ya, angka bilang bulat gitu. Tapi kalau kalian menggunakan tipe datanya itu float ya, float, FLOAT, float ya, itu adalah tipe data untuk bilangan berkoma teman-teman ya. Ingat ya, kalau untuk di bidang angka itu tipe datanya ada integer untuk angka bilangan bulat, float untuk angka bilangan berkoma ya. Kemudian banyak lagi, contohnya ada long, ada double long, ada real ya, boolean seperti ini ya. Ingat itu di bidang angka ya, ingat nih ya.
Kemudian ada tipe data manageable book, misalnya string, dan ada contohnya char. Ini adalah tipe data huruf. Kalau tadi numerik, ini adalah data karakter, huruf, ya, huruf. String, ya, kita menggunakan string atau char. Misalnya di dalam itu adalah kita ingin membuat variabel nama, misalnya nama, otomatis nama akan menjadi sebuah variabel, atau kita singkat nama itu menjadi n, bahwa n itu adalah sebuah variabel. Karena ini ingin mencari nama, ingin menginputkan sebuah nama, nama ini angka atau huruf? Huruf dong, ya kan? Bukan mungkin kalian akan menggunakan tipe datanya itu adalah integer, ya. Integer hanya diperuntukkan jika nilai yang diinputkan itu adalah berupa angka atau numerik. Tetapi kalau misalnya nama, udah jelas nama, otomatis yang kalian inputkan adalah huruf-huruf, sekumpulan huruf menjadi sebuah kata, ya enggak? Makanya di situ kita butuh yang namanya tipe datanya adalah string, teman-teman. Ya. Ada string dan ada char. Gitu ya. Seperti itu. Paham sampai di sini? Nah, ini ya. Kita memahami dulu, kita pahami dulu sama-sama persepsinya ini gitu. Nah, string juga terbagi atas dua, teman-teman ya. Kita lihat dulu. Kalau misalnya tipe data numerik itu adanya integer, ada float, ya, biasanya ini yang paling banyak digunakan ya. Ada double, ya, ada long double. Itu double sama long double ini itu adalah angkanya itu satuan angka digit angkanya itu udah banyak ya. Tapi kalau sederhana dan banyak umum digunakan itu adalah integer dan float saja ya. Itu di bidang numerik, teman-teman ya. Ada yang namanya di bidang karakter huruf gitu ya, huruf. Ada tipe data string, ada tipe data char. Ini apa? Kita akan bahas ya. Kita akan bahas tentang string dan char. Nah, string ya. String adalah untuk menampung jika nilainya itu adalah berupa huruf. Nah, char sama. Dia akan menampung jika datanya itu berupa huruf. Nah, apa yang membedakan keduanya? Gitu. Jika string, dia bisa menampung beberapa karakter huruf. Misalnya nama saya adalah Apriyadi Fautama. Ada berapa karakter huruf tuh? A, P, R, I, A, D, ada 14 misalnya. Ada 14 huruf, dan kalau kita menggunakan tipe data string itu akan dibaca semuanya. Apriyadi Fautama akan dibaca semuanya, akan ditampilkan semuanya kalau string. Tetapi kalau char, ya, char adalah tipe data yang hanya diketahui dan hanya menampilkan nilai awalnya saja. Nah, nangkap nggak kira-kira? Jadi kalau misalnya kalian bikinkan, misalnya tadi nama saya adalah Apriyadi Fautama gitu ya, Apriyadi Fautama. Yang cuma dibaca kalau kita menggunakan tipe data char itu adalah A-nya doang gitu loh. Ini di belakang itu nggak kebaca lagi sama dia. Nah, paham ya? Membedakan antara string dan char. Kalau char dia akan membaca satu karakter saja yang di awalnya. Tapi kalau string dia bisa membaca semuanya, teman-teman. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, paham. Nah, masalahnya di dalam bahasa pemrograman bahasa C, dia tidak mengenal yang namanya tipe data string. Ya. Dia tidak mengenal. Dia hanya mengenal char. Nah, dia tidak mengenal ini nih. Kalian pasang ini error dia. Nah, terus bagaimana Pak kalau misalnya menggunakan char, sedangkan char dia hanya menggunakan satu huruf doang yang dikenal. Andaikan misalnya program saya ingin membuat nama, kemudian saya bikin nanti alamat misalnya, kan berarti panjang dong isinya. Sedangkan dia hanya mengenal satu huruf aja ke char. Nah, ya, ada yang bertanya seperti, makanya ada pertanyaan seperti itu kira-kira. Nah, disinilah saya jelaskan. Di char, karena dia tidak menggunakan string, tidak mengenal string dia di dalam Borland, hanya menggunakan char, maka cara membuatnya agar nama itu terbaca semua, maka akan seperti ini. Misalnya nama, berarti nama akan menjadi sebuah variabel, kita singkat menjadi n gitu ya. N variabelnya. Kemudian apa tipe datanya? Adalah char. Berarti kita buat akan seperti ini. Char dari n titik koma.
Bagaimana cara membuatnya? Kalau misalnya kalian buat seperti ini, andaikan nama tersebut panjang misalnya, nama tersebut panjang, maka dia akan mengenal huruf awalnya doang nih, kalau seperti ini. Nah, caranya bagaimana agar terbaca semua nama itu? Makanya kita membuatnya seperti ini nanti di dalam pemrogramannya. Char n, nah buka kurung siku gini loh teman-teman. Ya, buka kurung siku. Nah, kemudian kira-kira ada berapa karakter yang akan bisa ditampungnya? Ya, dari huruf tersebut. Misalnya 30. Tutup kurung siku. Titik koma. Nah, itu akan berbeda hasilnya kalau misalnya chart yang kalian bikin ini n langsung titik koma. Ya. Kalau misalnya ini dia akan menampilkan sampai 30 karakter huruf. Ya, kalau misalnya ini dia akan menampilkan awalnya doang, hurufnya apa yang pertama, satu doang, tidak akan menampilkan semua. Nah inilah kalau kita menggunakan nanti di Borland, jadi jangan sampai salah paham lagi ya. Nah, kalau misalnya Pak katanya tadi pakai string yang bisa, tapi kok ini chart gini, karena di Borland tidak mengenal string. Nah gitu ya, bahasa pemrograman lain mengenal string gitu loh ya, seperti itu. Jadi cara mensiasatinya seperti ini ya. Kita kira-kira berapa digit huruf ya yang akan diterima nanti. Oh misalnya alamat. No, kalau alamat kan panjang tuh ya. Alamat misalnya alamat ini saya singkat deh, variabel alamat itu jadi A gitu ya. Sampai kalau bikin panjang gitu ya. Oh, variabel ini A, terus tipe datanya apa ya? Cocok namanya alamat. Oh berarti ini string gitu ya. Karena di bahasa singkat bisa tidak mengenal string, maka kalian gunakan char. Berarti char A gitu ya. Biar dia kenal berarti kita buka kurung siku. Karena alamat ini kan panjang biasanya ya. Kadang dia sampai berbaris-baris gitu ya. Karena ada RT RW-nya, gang ini, gang itu gitu ya, gang sempit, gang lebar gitu ya. Nah, bisa jadi kita bikinkan untuk menampungnya bisa jadi 50 karakter. Berarti dia akan menampung sampai 50 karakter di dalamnya yang akan terbaca gitu. Paham ya sampai di sini? Paham gak kira-kira? Paham. Kita lanjut lagi. Mana dia lagi? Nah ini adalah pembagian dari TP data ya. C itu akan sama ya. Nah bedanya C dengan C++, kemarin ada yang nanya kan, kalau misalnya C itu adalah pemrograman dasarnya kita teman-teman, agar tahu dulu bagaimana struktur algoritma. Kalau misalnya C++ itu tahapan lebih lanjut, bagaimana bahasa pemrograman itu sudah terstruktur rapi dia dan berorientasikan objek dia ya gitu ya, tinggal dicari ada, nggak repot-repot lagi harus scroll mouse terusnya mana ya kata-kata tadi mana ya, nggak capek lagi. Bahasa pemrograman yang bagus adalah bahasa pemrograman yang berorientasikan objek. Salah satu penerapannya kalau di bahasa C adalah adanya di C++. Gitu. Bahasa pemrograman lain seperti itu kah Pak? Iya jawabannya. PHP kalian gunakan, orang sudah tidak lagi menggunakan bahasa pemrograman PHP murni. Walaupun dasar untuk kalian belajar bahasa pemrograman PHP itu wajib murni dulu gitu loh. Tidak bisa kalian langsung langkahkan yang murninya kemudian langsung masuk berorientasi objek, kalian akan kebingungan gitu, ngawang-ngawang ilmunya nanti gitu. Nah walaupun ujungnya nanti akan berorientasikan objek semua, sedangkan Java itu VB itu sudah dari dasarnya bahkan itu sudah objek, malah sudah diaturnya kita di dalam program, kita tinggal bikin-bikin aja gitu loh. Nah dia udah berorientasikan objek gitu. Nah itu ya bedanya ya. Kemudian tipe data nih, pembagian tipe data. Yang pertama tipe data sederhana, contohnya tadi ya ada integer, ada bool, ada karakter gitu ya. Ada tipe data float. Ingat float ini apa? Integer apa? Ya, kalau misalnya integer itu adalah bilangan angka bulat aja, misalnya 1200 ya, 1500. Kalau misalnya float itu adalah angka yang berkoma, misalnya 00,59 gitu ya. Contohnya 3,14 pi ya, dari mencari luas lingkaran tadi, berarti dia harus menggunakan tipe data float gitu. Kemudian ada string ya. String, char dengan string itu sama peruntukannya ya, gunanya untuk huruf gitu. Kemudian ada yang nama tipe data terstruktur. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Ada tipe data array namanya. Ada tipe data structure. Nah, ini sudah lebih levelnya udah lebih satu tingkat lebih tinggi lagi dari dasarnya. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut dulu.
Nah, ini adalah tipe data untuk bilangan bulat ya. Nah, ini lihat nih, banyak tipe contoh-contoh tipe data. Ada short in nih, ada integer, ada long, ada float, ada double. Nah, kita lihat batas nilainya seberapa ke seberapa gitu ya. Nah, lihat batasnya segini, angka yang bisa ditampungnya, angka yang bisa ditampung seperti ini gitu ya. Nah, long lebih besar lagi nih. Kalau integer dia sederhana lah ya, segini yang bisa ditampung. Misalnya 3.000, 32.000 misalnya integer. Kalau misalnya long itu besar tuh yang ditampung ya. Lihat aja dari angka-angkanya. Nah, seperti itu. Seperti itu kira-kira. Float seperti itu. Float juga nanti kalau angka float berarti dia bilang berkoma gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, ini float. Nah, dia tipe yang bisa ditampung, batas nilainya seperti ini nih. 3,4 ini berapa gitu ya. Biasanya kalau di Excel itu kelihatan ya. Kalau kalian geser aja tuh, kalian sempitkan, dia akan menjadi plus gitu ya. Plus gitu. Nah, tetap namanya float itu akan menjadi bilangan koma. Double, long double itu juga bilangan berkoma, teman-teman ya. Tetapi ranahnya double itu lebih besar lagi dari float. Ya. Long double lebih besar lagi dari double gitu loh. Nah, dia bilang sama-sama bilangan untuk bilangan berkoma. Bisa nggak Pak saya menggunakan double aja? Bisa. Asal itu bilangannya berkoma gitu. Jadi nggak harus float aja, double aja enggak gitu. Lanjut lagi. Kemudian tipe data boolean ya. Tipe data boolean adalah tipe data yang menyatakan bahwa memilih salah satu kondisi dari dua kondisi, apa benar atau salah ya. Kalian pernah belajar ini nggak sebelumnya nih? Ya, nanti kalian akan belajar ini ya di matematika diskrit ya, gerbang logika ya. Bagaimana ditentukan bahwa itu not, and, or ya. 1+1 itu apa hasilnya ya, benar atau salah. Nah, itu adalah tipe data boolean. Di bahasa pemrograman itu juga dipakai gitu. Biasanya akan digunakan nanti di fungsi percabangan dan fungsi perulangan. Nah, tipe data untuk karakter digunakan untuk menampung data sebuah karakter. Untuk penulisan tipe char karakter perlu ditulis dalam tanda petik tunggal. Ya. Kalau misalnya char di dalam bahasa C ya, kalau kita gunakan bahasa C. Kalau misalnya char karena dia hanya mengenal satu huruf saja, satu karakter aja, maka kita butuh yang namanya kutip satu doang di atasnya seperti ini. Ya. Tetapi kalau misalnya string ya, kan string akan menampung tipe data banyak gitu ya. Itu menggunakan kutipnya itu 2 kutip gitu loh. Kutip 2 kutip. Kutip 2 gitu teman-teman ya. Seperti itu. Nanti implementasi kita lihat nanti di contoh program ya. Seperti itu. Nah, tipe data string ya. String adalah kumpulan dari karakter yang sudah saya jelaskan tadi ya. Seperti itu. Deklarasi dari string. Nah, ini yang saya contohkan tadi teman-teman nih. Contoh nama ya. Kalau char di bahasa C dia karena tidak mengenal string maka dia gunakan char. Karena char hanya mengenal satu huruf, satu nilai, maka kita tambahkan kurung kerawalnya. Di dalam kurung kerawal dibikin 25, otomatis dia akan membaca 25 karakter di dalamnya. Seperti itu. Di bahasa C akan seperti itu nanti ya. Seperti itu. Lanjut lagi. Operator. Apa ini operator? Nah, kita lihat ya. Ingat ya, operator itu apa? Pastilah ini dia nih. Ini contoh-contoh operator ya. Ada sama dengan, ada tidak sama dengan, lebih besar, kecil, lebih kecil ya, sama dengan gitu ya. Ini sama dengan ya. Kemudian lebih besar atau sama dengan ya, lebih kecil atau sama dengan ya. Operator-operator seperti ini itu juga digunakan di dalam bahasa pemrograman. Ya, akan digunakan. Ini kan matematika. Digunakan ini gitu loh. Bagaimana nanti dia akan tahu jumlah tadi, contohnya kita akan tadi mencari luas persegi panjang ya kan. Luas sama dengan panjang kali lebar. Wah, lihat tuh. Udah berapa operator yang kalian gunakan di situ? Udah 2 ya kan. Sama dengan 1 kali 1 ya kan. Nah, itu kali operator juga loh ya. Nah, kali tambah kurang bagi ya, kalau tapu adalah operator, dan ini juga operator. Nah, bagaimana tuh menentukan lebih besar, lebih kecil ya, sama lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini hati-hati ya, penerapannya seperti apa? Contoh seperti ini nih. misalnya seperti ini. Misalnya 6
Misalnya seperti ini, misalnya kelulusan ya, berarti variabelnya adalah lulus misalnya. Lulus ya, saya singkat aja L gitu ya. L adalah variabel ya. Nah, L adalah variabel. Kemudian ada keterangan. Keterangan juga variabel. Saya singkat jadi saya hapus dulu ya. Oh, K gitu ya, keterangan. Keterangan variabel. Misalnya menentukan lulus, misalnya 60, nilai 60 ke atas itu lulus, 60 ke bawah itu enggak lulus ya. Nah, 60 ke atas enggak, ke bawah enggak lulus. Misalnya lulus, misalnya seperti ini. Maka di sini kita butuh yang namanya fungsi if ya. Nanti akan jauh lebih banyak kita akan belajar ini. If jika L ya lulus ini, nilainya lulus ini adalah sama, bentar. Nih, besar dari 60. Titik koma. Maka keterangan sama dengan lulus. Ya. Nah, maksudnya ini apa? Jika nilai L, kalau misalnya nilainya itu adalah di atas 60, otomatis keterangannya akan lulus, ya. Otomatis di sini akan menjadi tipe data apa nih kalau misalnya di sini keterangan lulus? Tipe datanya adalah string, ya kan? Kalau misalnya apa, berarti dia menggunakan tipe data char karena di Borland tidak mengenal string, ya kan? Tetapi kalau misalnya L nilai ini lulus ini, nilai lulus ini akan menjadi nilai apa? Kalau kita lihat di sini angkanya 60, berarti tipe datanya pasti integer, ya enggak? Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Ini seperti ini. Misalnya lulus di atas besar lebih dari 60, dia akan lulus. Otomatis yang akan dibaca kalau kalian menggunakan tipe operator seperti ini, yang akan dibacanya itu adalah nilai yang lebih besar dari 60 loh. Ya, bukan 60 masuk. Berarti yang akan dibaca adalah 61, 62, 63 dan seterusnya. Ya, kalau kalian menggunakan ini nih. Tetapi kalau misalnya kalian menggunakan nih besar sama dengan, ya, besar sama dengan, besar atau sama dengan, ya, otomatis kalau misalnya besar sama dengan berarti 60 akan masuk di dalamnya, 60, 61, 62 dan seterusnya. Nah, paham ya? Penggunaan operator ini banyak yang keliru teman-teman di sini biasanya gitu ya. Nah, sebaliknya juga akan seperti itu teman-teman ya. Nah, misalnya kita balik operatornya akan menjadi kurang ya. Nih, kurang nih. Jika nilainya adalah kurang dari 60, otomatis yang akan dibaca nilainya adalah kurang dari 60, yang akan dibaca dari angka 59, 58, 57 dan seterusnya. Paham? Paham ya? Sebaliknya, andaikan misalnya kurungnya ini kurang sama dengan gitu. Nih, operatornya seperti ini, kurang sama dengan, otomatis yang akan masuk adalah 60, 59, 58. Kalau misalnya kurang dari situ, maka keterangannya adalah gagal. Nah, paham ya penerapan dari operator ini, jangan sampai salah. Ya, kalau misalnya besar sama, otomatis nilai tersebut juga masuk. Tapi kalau besar dari ini, otomatis nilai tersebut nggak masuk, nilai selanjutnya baru masuk, seperti itu. Paham ya? Itu nanti akan banyak kita gunakan di pemrograman masalahnya ya. Nah, jadinya harus paham dulu. Nah, oke, kita kembali ke materi. Nah, ini adalah operator lanjutannya. Ada nanti gunakan PAU ya, PQRT, ini persen kita gunakan juga. Ini kali bagi juga kita gunakan nanti di dalam operator yang paling sering kita gunakan nanti gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh operator ya. Nah, ini akan lebih banyak lagi kita akan mengenal yang namanya operator seperti ini. Kapan kita akan menggunakan plus A, kapan menggunakan A plus ya, min A min ya. Nah, seperti ini nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi gitu. Nah, ini juga disebut dengan tipe data teman-teman gitu ya. Tipe data juga ini gitu. Nanti kan kita lihat nanti kapan ini penerapan ini digunakan. Kemudian ada lagi, kita lanjut nih operator seperti ini ya. Nah, misalnya sama dengan
contoh sama dengan, maka hasilnya pasti benar jika sama dengannya sama gitu ya. Tidak sama dengan, kalau misalnya tidak sama dengan, jika nilainya 5 tidak sama dengan 5 berarti hasilnya pasti false gitu ya. Tapi kalau misalnya 4 di sini, karena dia tidak sama dengan, pasti hasilnya true gitu. Kan tidak sama dengan, ya kan. Lebih besar nih contohnya ya. Kalau misalnya 5 besar dari 6 pasti akan salah. Lebih kecil 5 kecil dari 6 pasti benar jawabannya. Nah, ini adalah prinsip dari operator boolean tadi nih ya, perbandingan biasanya seperti ini. Lebih besar atau sama dengan ya. 5 besar sama dengan 3, karena dia besar sama dengan 3 dan mulainya dari angka 3 ya benar-benar aja gitu. Lebih kecil dari sama dengan 5 ya iya, karena dia sama dengan sama dari angka 5, maka dia akan benar juga. Itu penerapannya. Lanjut. Ini operator logika boolean tadi ya. Kapan kita menggunakan hasilnya? Ini juga akan kita gunakan nih operator ini teman-teman ya. Ini nih. Kalau dan ini akan menjadi and ya. Kalau kita gunakan or, maka kita akan menggunakan simbol gini nih. Ya, seperti ini nih. Kalau not, kita akan menggunakan tanda seru. Kapan ini akan digunakan? Ini akan digunakan nanti kalau kita sudah menggunakan bahasa pemrograman percabangan dan perulangan. Pasti ini akan kita gunakan nih. Contoh tadi, contoh kelulusan tadi, kan kita udah menggunakan fungsi percabangan tuh secara tidak langsung. Di situ kita menggunakan ini nantinya, gitu loh. Lebih kompleks gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari operator. Lanjut lagi. Nah, oke. Paham ya kira-kira tentang dari operator tadi itu apa, variabel apa gitu loh. Ada lagi nggak? Oh, udah habis ya teman-teman, habis gitu ya, materinya habis. Nah, seperti itu. Paham teman-teman ya? Nah, jadi di dalamnya juga ada variabel. Kemudian untuk mengenal variabel tersebut, kita perlu tipe data dari mengenal variabel tersebut. Kemudian adanya operator, ya, bagaimana proses itu bisa berjalan. Contoh sederhana adalah luas persegi panjang tadi, gitu ya. Coba deh kalian pikir, kalian kira-kira misalnya mencari luas persegi, mencari volume persegi gitu ya, mencari keliling persegi. Nah, kan ada rumusnya matematika ya. Bisa nggak kalian cari variabelnya apa? Bisa nggak kalian cari itu operatornya apa yang digunakan? Kemudian bisa nggak tipe data dari variabel itu apa? Lanjut, misalnya segitiga, dari segitiga luasnya apa, volumenya apa gitu ya. Nah, kira-kira variabelnya apa? Kemudian tipe datanya apa yang cocok? Nah, seperti itu. Luas lingkaran, volume lingkaran ya, keliling lingkaran, carinya rumusnya kan ada di matematika. Coba kalian cari bagaimana variabelnya ya. Bagaimana variabelnya, kemudian apa-apa aja variabelnya, kemudian tipe datanya apa gitu ya. Kemudian operator yang digunakan apa gitu. Nah, paham ya? Agar apa? Agar melatih kalian biar kalian tahu di mana posisi variabel, di mana posisi tipe data, di mana posisi operator. Nah, bisa nggak cari kayak gitu? Nah, coba ya cari, bikin aja dulu ya di kertas gitu ya. Tentang luas bangun aja, luas tentang bangun datar aja, bangun yang kita pernah pelajari ya. Mencari luas, volume, keliling. Ya, luas, volume, keliling. Nah, sebanyak apa yang kalian bisa dapat dari ruang bangun itu ya. Kemudian tentukan mana tipe datanya, kemudian mana prosesnya, mana apanya gitu ya. Cari seperti itu dulu ya. Bikin aja nanti boleh di Word, boleh bikin kayak gitu ya. Seperti itu. Biar apa? Biar kalian paham yang menentukan mana variabel, mana tipe data, dan mana yang operatornya gitu. Kan banyak ya ruang bangun datar itu ya, ada persegi panjang, segitiga, kemudian lingkaran ya, kemudian ada apa lagi, jejar genjang, trapesium gitu ya, apa lagi ya banyak ya. Carilah di internet tentang matematika itu, kemudian kalian cari tipe data masing-masingnya, variabel masing-masingnya, kemudian temukan tipe datanya, kemudian buat operatornya apa, proses seperti apa. Paham? Nah, kayaknya jelas ya, setidaknya penjelasan seperti itu. Nah, kemudian saya mau ngasih tugas, itu satu tugasnya itu ya. Kemudian satu lagi ini nih, minggu besok kita akan membahas yang namanya flowchart. Nah, apa itu flowchart? Kemarin kita juga udah bahas, karena udah sedikit singgung ya. Nah,
bentar. Bentar. Ada yang namanya flowchart. Nah, flowchart nih, minggu besok kita akan masuk flowchart. Nah, tolong cari buat kalian nih, carilah tentang jenis-jenis dari flowchart nih, jenis-jenis flowchart nih yang perlu dicari ya. Apa tuh flowchart system, kemudian seperti apa contoh penerapan flowchartnya, seperti apa gambarnya ya, kemudian flowchart paperwork ya, dokumen paperwork ini seperti apa flowchartnya, seperti apa penerapannya, apa pengertiannya ya, sama skematik seperti itu juga, program seperti itu juga, proses seperti itu juga gitu ya. Jadi tugas kalian ada dua. Yang pertama tadi mencari ruas bangun datar tadi ya, luas, volume, keliling gitu ya. Luas bangun tadi seberapa banyak yang bisa kalian temukan gitu ya. Tentukan variabel, tipe data, dan operatornya. Tugas pertama. Yang tugas kedua, carilah flowchart ini nih ya, dan kemudian cari seperti apa contoh-contoh penerapan flowchart ini gitu ya. Penerapannya seperti apa, karena setiap flowchart ini dia mempunyai simbol tersendiri teman-teman. Ini punya simbol, ini punya simbol, ini punya simbol, ini punya simbol, dan dibuat simbol-simbolnya itu ya, cari aja pokoknya biar kalian paham ini pengertiannya, ini simbol yang digunakan biasanya, ini setiap simbol itu ada fungsinya biasanya gitu ya. Kemudian penerapannya ini, contohnya penerapannya ini gitu ya. Nah, ini dibuat di mana kalian buat di dalam sebuah laporan ya, enggak makalah, enggak ya. Jadi laporan saya kalau makalah kan ada bab 1, 2, 3 gitu ya. Kalau ini enggak, kita langsung aja cover, langsung buat tugas 1 kalian. Nah, udah selesai tugas 1 langsung buat tugas 2 kalian. Tugas kedua kalian adalah ini ya. Buatlah selengkap-lengkapnya biar kalian paham ini ya. Kemudian formatnya adalah format dari tugas ini adalah kelas ya, kelas, npm, dan nama ya. Formatnya adalah PDF ya. Jadi nanti tugas yang udah kalian kerjakan di Word itu kalian convert ke PDF gitu. Formatnya adalah kelas, npm, nama ya. Seperti ini nanti ya. Nih ada kelas underscore npm underscore nama. Formatnya adalah PDF ya. Jadi wajib di convert ke PDF ya. Nanti dikirim minggu depan di hari Jumat ya. Minggu depan di hari Jumat ya. Nanti from uploadnya nanti akan saya berikan. Silahkan dikerjakan aja dulu. Paham kira-kira? Karena minggu depan kita akan membahas tentang yang namanya flowchart gitu. Biar lebih paham lagi gitu ya. Kalau kalian menyimak dari awal, maka kalian tahulah kalau ada tugas. Tapi kalau yang tidak mendengarkan video ini sampai tuntas, maka tidak akan tahu dia kalau ada tugas. Bagi kalian yang udah tahu nih tugas, silahkan dikerjakan aja gitu. Nggak usah tanya-tanya teman-temannya gitu ya. Silahkan dikerjakan aja. Bagi yang tidak ngerjakan udah ketahuan, berarti dia tidak menyimak materi hari ini gitu. Paham ya? Baik, kalau misalnya materi paham, kalau misalnya nggak ada yang paham dari materi, silahkan diulang lagi video ini. Bagi yang kurang mengerti dengan tugas, boleh di komentar di bawah ya. Saya cukup ya, udah hampir 50 menit saya ngomong aja nih ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.